Oke, kembali lagi di cara-cara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara Corel Draw lanjutan dari part kemarin, part 6. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melakukan pembahasan pada part 7 cara Corel Draw atau dasar-dasar Corel Draw. Baik, namun sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk subscribe, like, share, dan juga komen yang membangun pada channel cara-cara ini agar teman-teman semakin mendapatkan update video dari cara-cara khususnya pada cara Corel Draw ini, serta cara-cara semangat-semangat untuk mengembangkan konten bermanfaat bagi teman-teman. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita seperti biasa masuk ke aplikasi atau software Corel Draw-nya. Kemudian sebelum kita melakukan praktik tutorialnya, ada beberapa hal atau pengertian yang perlu aku sampaikan tentang pembahasan kita pada part 7 kali ini, atau tools-tools yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, shadow. Nah, shadow ini memungkinkan kita untuk memberikan efek bayangan pada objek. Kemudian yang kedua, contour. Contour ini memungkinkan kita untuk memberikan garis luar pada objek. Selanjutnya blend. Blend ini memungkinkan kita untuk memperbanyak tampilan objek dengan tampilan yang menyamai tampilan awal. Selanjutnya distort. Distort memungkinkan kita untuk melakukan gerakan atau penyimpangan pada objek. Kemudian envelope ini memungkinkan kita untuk melakukan gerakan atau penyimpangan pada objek dengan menggerak-gerakan titik atau node. Kemudian selanjutnya extrude ini memungkinkan kita untuk membuat tampilan seperti halnya gambar 3D atau ilusi pada objek. Kemudian yang terakhir, block shadow ini memungkinkan kita untuk memberikan efek bayangan pada blok desain yang kita buat atau objek yang kita buat. Baik, selanjutnya kita menuju ke praktiknya. Yang pertama, shadow. Namun sebelum itu aku buat objeknya dulu. Kita buat kotak aja ya, karena ada biar kelihatan kalau misalkan ada perubahan memutar atau perpindahan ini posisi objek, biar kelihatan. Kalau bulat nanti kan tidak kelihatan kalau muternya. Oke, jadi aku buat kotak aja. Kita kasih warna merah ya. Pada kesempatan kali ini kita kasih warna merah. Oke, shadow. Nah, ini kan untuk membuat bayangan. Nah, sebenarnya untuk bayangan ini bisa kita lakukan langsung dengan menyeret seperti ini atau kemana saja. Kita Ctrl Z secara manual atau secara keinginan kita langsung gitu ya. Tapi Corel Draw sudah menyediakan sebenarnya tampilan yang bisa kita gunakan. Nah, ini di pojok kiri ini ya. Nah, ini dia. Ini tampilannya banyak sekali. Misalkan kita gunakan tampilan dari Corel Draw yang ini ya, perspective bottom left. Nah, dia posisinya ada di sebelah bawah kiri ya. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian ada beberapa fasilitas lain yang disediakan oleh Corel Draw untuk memodifikasi dari tampilan bayangan ini. Nah, yang pertama, nah ini untuk memberikan warna pada shadow atau bayangannya. Nah, biasanya bayangan itu kan warnanya hitam ya, jadi tidak usah kita ganti. Ini cukup untuk pengetahuan aja. Kemudian pada bagian ini merger mode ini untuk memberikan memilih mode merger atau kombinasi mana yang kita inginkan untuk bayangan ini terhadap objek yang kita buat, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini ya. Nah, ini opacity-nya untuk mengatur keterlihatan dari bayangan yang kita buat. Kemudian selanjutnya shadow feathering ini untuk melihat atau mengatur. Kalau aku membahasakannya itu dia untuk mengatur ini hampir sama kayak ini, cuman dia ketajaman dari bayangan yang kita buat gitu ya. Selanjutnya, nah ini sama kayak ini.
cuman dia beda ini apa namanya, beda modifikasi aja, beda mode modifikasi. Kemudian angle yang ingin kita atur pada bayangan yang kita buat, Ctrl Z gitu ya. Semakin kesini dia semakin apa namanya, melebar ya kalau. Oke, kita Ctrl Z. Oke, selanjutnya ini juga untuk mengatur ini apa namanya, masih untuk mengatur tampilan bayangannya, jauh dekatnya. Nah seperti ini ya, jadi dia semakin menjauh kalau dibanyakin. Ya ini shadow fade sama sih, ini ketajaman sisi-sisi dari bayangannya ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita perbanyak, dia semakin kayak ada sisi ngeblur di sini, jadi tidak kelihatan. Kalau kita kurangin, maka dia akan semakin jelas bentuknya. Oke, seperti itu ya. Dan yang terakhir, clear shadow. Kalau di tampilan Corel Draw versi lain biasanya dia ada tanda merah X gitu ya. Kalau di sini dia jelas pakai kata-kata clear shadow ya, berarti fungsinya untuk mengembalikan mode awal atau membatalkan efek shadow ini. Kita klik ya, akan hilang dia. Oke, kita lanjut ke tools kedua, ini contour. Nah, contour ini untuk menambahkan ini ya, garis luar atau ya kontur itu sendiri pada objek. Biasanya tuh ini ya, apa tulisannya lebih enak ya. Coba kita buat aja jadi R gitu aja ya. Oke, kita tambahkan efek kontur. Oke, kita klik. Nah, ini untuk offset kontur ya. Di luarnya tampilannya akan seperti ini. Kenapa dia banyak gini? Sebenarnya kan konturnya cuma satu aja ya, tapi dia kayak tebel banget gini ya, karena dia udah banyak ini konturnya. Di sini dia. Ini untuk mengurangi konturnya. Ini tadi aturannya berarti sudah 5, karena tadi aku sempat nyoba-nyoba. Ini yang tampilan awal kontur kalau kita setting ya, tampilan normalnya. Nah, 1, kalau kita tambah dia akan menambah gitu ya. Oke, kemudian ini untuk mempertebal atau mempertipis konturnya ya. Ini untuk mengubah tampilan sisi-sisi dari konturnya. Coba kita ubah ya. Oke, kalau kita perhatikan di bagian sini-sininya berubah seperti itu ya. Kita kembalikan. Ini juga sama untuk mengubah sisi-sisinya, cuman dia tidak terlalu kelihatan karena perubahannya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu digunakan biasanya oleh apa namanya, teman-teman yang biasa mendesain seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini untuk memberikan warna pada garisnya atau outline-nya. Nah, ini ya, kita bisa ganti-ganti. Kita juga bisa mencontek biar persis sama dengan warna yang ingin kita inginkan. Misalkan kalau di sini kan susah ya, agak susah ya, karena kita harus menggeser-geser kira-kira mana yang pas gitu. Misalkan kita kepingin warnanya itu sama dengan objek yang sebelahnya, misalkan kita tinggal ini pergi ke sini, kemudian klik, lalu kita cari contoh warna mana yang kita inginkan. Misalkan ini, kita klik aja. Nah, dia akan berubah sama dengan warna yang ada di sini. Oke, kalau misalkan kita ingin mengembalikan lagi, misalkan kita pengaturannya ini kelebihan gitu, sehingga kita kepingin kembali ke awal gitu, maka kita seperti yang tadi, klik clear contour. Sebenarnya sama sih untuk tools-tools semuanya yang di sini nanti akan ada tulisannya clear contour seperti ini. Clear contour, clear settingan pada toolsnya gitu. Oke, ini untuk kontur. Selanjutnya kita pergi ke blend. Nah, blend untuk memperbanyak, seperti yang tadi pengertiannya, untuk memperbanyak tampilan objek ya, seperti itu ya pengertian singkatnya. Nah, untuk blend ini kita pakai
objek kota ini aja, karena lebih biasanya untuk objek-objek seperti ini. Kita Ctrl D untuk menambahkan satu lagi kotanya. Kita perkecil aja ya, biar nanti tampilan kecilnya itu kelihatan, tampilan banyaknya itu kelihatan. Oke, seperti ini ya. Kita ambil atau blend, kemudian dari sini kita tarik langsung ke objek kedua. Nah, dia akan otomatis memiliki banyak kotak seperti itu ya. Nah, di sini juga CorelDRAW udah menyediakan tampilan yang bisa kita pilih selain dengan melakukannya secara manual atau menggeser-geser gitu ya. Nah, ini misalkan kita pilih yang ini ya. Oke, dia akan seperti ini. Nah, untuk di sini yang ini kan untuk mengatur ini ya, posisi-posisinya itu bisa kita lakukan secara manual juga. Kemudian ini untuk menambah si kotak-kotaknya ini atau si objek-objeknya ini. Nah, itu ya, menambah secara manual. Kalau ini kan udah otomatis yang disediakan CorelDRAW sesuai dengan tampilan. Kalau tampilan seperti ini, dia akan menambahkan kurang lebih sekian gitu. Nah, gitu ya. Kita Ctrl Z. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini untuk memutar atau merotasi daripada tampilan objeknya, sudutnya gitu ya, berapa derajat gitu kita putar. Nah, kemudian ini untuk merubah untuk merubah tampilan objek juga. Maksudnya tampilan itu tampilannya seperti ini yang aku maksud ya. Kalau kita klik, nah seperti itu ya, dia akan berubah ininya. Nah, kalau ini untuk merubah warna-warnanya. Kalau misalkan kita ingin warnanya itu warna-warni, maka kita klik yang sini. Tapi kalau sama yang di kiri ini ya. Nah, ini juga sama warna-warni, tinggal pilih yang mana yang kita inginkan. Nah, ini untuk akselerasi dari objek dan juga warnanya. Misalkan kita ingin ubah seperti ini ya. Nah, dia akan renggang di bagian sini. Kalau di tengah dia sejajar lagi seperti itu ya. Kalau misalkan kita ingin mengubah objeknya aja, maka kita klik ini dulu, tombol kuncinya ini. Nah, terus kita geser-geser deh yang ingin kita ubah objeknya, itu ya. Kalau ingin warnanya aja ya yang color ini. Oke, kita kunci lagi. Kemudian kalau misalkan kita ingin kembali, kita clear blend. Oke, itu untuk blend. Selanjutnya distort, ini untuk mengubah tampilan objek. Sederhananya seperti itu ya. Jadi objeknya ini bisa kita kreasikan dengan blend ini. Maksudnya dengan envelope. Nah, ini sebelum kita melakukannya secara manual seperti ini, kita lihat yang setelah disediakan oleh CorelDRAW ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang sudah disediakan yang di bagian sini. Oke, seperti itu. Kita juga bisa menarik atau menggesernya sesuai dengan settingan tampilan yang sudah disediakan oleh CorelDRAW di sini. Nanti kalau misalkan kita pilih yang di sini, dia akan cenderung seperti ini perpindahannya. Nah, akan sedikit seperti itu ya. Kalau misalkan ini, maka dia akan seperti ini. Beda kan? Ini dia akan agak lebih rapi lengkungannya. Kalau misalkan kita pakai yang ini, nah, dia ada sedikit gundukan lagi di sini. Kalau tadi kan murni gitu ya. Coba kita coba yang sebelahnya. Nah, berbeda lagi, agak sedikit berbeda. Memang tidak terlalu gede perbedaannya. Oke, ya untuk envelope kurang lebih seperti itu ya. Kita clear lagi.
Oke, selanjutnya extrude. Oke, extrude ini sebenarnya hampir sama ya dengan yang di atasnya tadi, envelope, cuman dia bedanya itu kalau ini mengubah posisi objek atau memodifikasinya ke dalam seperti tampilan 3D atau menambahkan efek ini ilusi pada objek. Oke, kita coba ya. Di sebelah kiri di sini sudah Corel sudah menyediakan beberapa tampilan extrude yang bisa kita aplikasikan. Nah, seperti ini, atau yang bisa kita gunakan. Tapi kita juga bisa mengubahnya secara sendiri atau manual gitu ya. Kita coba pakai yang dari Corel Draw aja. Oke, seperti ini ya. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk fasilitas yang disediakan oleh Corel Draw di atasnya ini tidak terlalu banyak opsinya, cuman juga tidak terlalu sering digunakan. Nah, ini untuk mengubah kedua sisinya, itu aku menyebutnya sisi pertama yang di sini dan yang di belakangnya. Kalau misalkan kita ubah yang ini, maka dia nanti akan bentuknya seperti ini. Yang di sini akan kecil, yang di sini akan gede. Nah. Kemudian ini untuk menambah panjang dari jarak kedua sudutnya. Nah, kalau kita tambah dia akan semakin memanjang seperti itu ya. Tuh. Kita Ctrl Z. Kita langsung aja. Ini 7. Oke. Nah, ini untuk transformasi lainnya atau memfokuskan perubahan atau modifikasi objek pada titik tertentu. Oke, seperti itu. Kemudian yang lainnya juga sama untuk merubah kondisi objek pada transformasi tertentu. Tapi ini juga jarang banget digunakan. Biasanya juga kebanyakan kalau memang mau membuat seperti ini, kayak notabene 3D begitu ya, itu menggunakan software yang lain seperti AutoCAD. Kemudian kalau misalkan di animasi itu kayak Blender, video. Kemudian bisa juga kalau di grafis itu bisa di AI atau Adobe Illustrator. Oke, ini untuk sedikit pengetahuan aja tentang tools yang ada di Corel Draw. Oke, kemudian selanjutnya kita ke tool yang selanjutnya, ini block shadow yang terakhir ya. Nah, block shadow ini untuk menambahkan shadow pada objek, pada desain blok objeknya. Kita tarik ya cara penggunaannya dari sini mana aja. Nah, kita coba tarik ke sini. Nanti akan tertampil seperti ini ya. Warnanya tuh relatif sama, beda sama shadow atau shadow yang tadi kita aplikasikan. Yang ini ya. Kalau yang ini kan dia ya benar-benar shadow, jadi warnanya itu tidak jauh lebih terang dari yang ini. Kalau ini kan relatif sama ya warnanya. Jadi kayak ada dua objek gitu. Ya, fungsinya memang seperti itu kalau yang ini. Nah, untuk fitur ataupun fasilitas tambahan yang bisa untuk modifikasi yang di atasnya cuma dikit ya, untuk mengubah ukuran dan sedikit tampilan, dan ini untuk mengubah warnanya. Ini juga jarang banget dipakai. Biasanya udah bisa diwakili dengan tools yang lain. Oke, seperti itu ya. Ya teman-teman, mungkin itu untuk cara Corel Draw pada dasar-dasar Corel Draw 47 ini. Ditunggu aja pada part selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas 3 tools di bawah ini. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan maka akan beberapa saja kita bahas. Oke, terima kasih telah menonton, subscribe, like, dan juga share, dan juga mungkin jika ada komen. Kemudian untuk teman-teman yang baru banget menemukan channel ini atau baru masuk, ya perlu aku informasikan bahwasanya channel ini memberikan beberapa video ataupun konten yang tidak hanya berkaitan dengan Corel Draw, tapi beberapa cara, seperti cara yang telah kita buat, cara Views, cara Word, cara PDF, cara Excel, dan juga cara-cara lain yang nanti kita akan terus kembangkan gitu ya. Nanti teman-teman untuk biar ndak bingungnya bisa dilihat di playlist ya, di YouTube itu kan ada
opsi playlist. Nah, di situ sudah kita kategorikan berdasarkan topik pembahasannya. Baik, dan juga untuk yang baru jangan lupa ya, kalau memang teman-teman suka konten seperti ini, teman-teman bisa subscribe channel dari cara-cara ini agar teman-teman bisa terus mendapatkan update video dari cara-cara, sehingga teman-teman tidak kelewatan. Juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke. Mungkin sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.